Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohana. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan menggunakan teknik inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi dengan tujuan mendapatkan data yang selengkap-lengkapnya dengan ruang lingkup pada pasien yang masuk ke ruang perawatan. Untuk SOP pemeriksaan fisik dimulai dari tahap prainteraksi. Yang pertama, cek catatan klien. Yang kedua, cuci tangan. Kemudian yang ketiga, siapkan alat. Untuk alat-alatnya diantaranya untuk tahap yang kedua, yaitu tahap orientasi. Yang pertama, memberikan salam, kemudian panggil nama pasien dengan nama yang disukai. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, jelaskan prosedur dan tujuan. Yang keempat, jaga privasi klien. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap kerja. Yang pertama, mempersilahkan klien untuk berbaring terlentang. Yang kedua, menggunakan sarung tangan jika perlu. Yang ketiga, meminta klien untuk memberikan respon terhadap pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaannya dimulai dari kepala dan rambut. Yang pertama dilakukan dengan pemeriksaan inspeksi, yaitu dilihat bentuk, ukuran, distribusi, dan warna rambut. Kemudian palpasi, tebal dan banyaknya rambut, kemudian ada atau tidaknya hematum. Kemudian yang kedua, pemeriksaan mata menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksinya, kesimetrisan, konjungtiva, pupil, dan sklera. Dan untuk palpasinya, tekanan bola mata dan ada atau tidaknya nyeri tekan pada bola mata. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan pada telinga menggunakan teknik inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksinya dilihat ukuran, bentuk, dan serumen di telinga. Kemudian untuk palpasinya ada atau tidaknya nyeri tekan pada telinga. Kemudian pemeriksaan yang keempat, hidung dan sinus. Untuk inspeksi bentuk tulang, kesimetrisan lubang hidung, ada atau tidaknya pernapasan cuping hidung. Kemudian untuk pemeriksaan palpasinya meliputi sinus maxillaris, frontalis, dan ethmodialis serta ada tidaknya nyeri tekan. Kemudian pada mulut dan faring, inspeksi amati ada tidaknya kelainan pada bibir. Kemudian pada palpasinya ditekan pada palatum, langit-langit, dan lidah. Kemudian pada leher dilakukan inspeksi. Bandingkan antara leher yang kanan dan yang kiri. Kemudian palpasi ada atau tidaknya pembengkakan. Kemudian pemeriksaan pada dada atau torak. Yang pertama, paru-paru. Diinspeksi kesimetrisan paru kanan dan paru kiri, bentuk dan postur. Kemudian dipalpasi ada tidaknya pembesaran dan nyeri tekan. Kemudian ada atau tidaknya massa. Kemudian diperkusi batas parunya dan auskultasi suara parunya. Kemudian untuk pemeriksaan jantung, infeksi dan palpasi batas jantung dan ada tidaknya ketidaknormalan denyutan jantung. Kemudian perkusi ukuran dan bentuk jantung dan auskultasi suara jantung. Kemudian pemeriksaan pada bagian abdomen. Yang pertama, inspeksi bentuk dan gerakan abdomen. Yang kedua, auskultasi bising usus. Yang ketiga, palpasi bentuk, ukuran, dan konsistensi organ. Dan yang terakhir, perkusi ada tidaknya cairan dan massa serta nyeri tekan pada abdomen.
Kemudian pada genitalia pria diinspeksi distribusi rambut pubis, kulit, dan ukuran. Kemudian dipalpasi ada tidaknya nyeri tekan, benjolan, serta cairan. Untuk pemeriksaan genitalia pada wanita diinspeksi distribusi rambut pubis, kulit, dan ukuran. Untuk palpasinya ada tidaknya nyeri tekan, benjolan, serta cairan. Kemudian pemeriksaan batang tubuh, yang pertama ekstremitas atas, inspeksi warna kulit, ada atau tidaknya benjolan atau pembengkakan, ada atau tidaknya fraktur tertutup atau terbuka, dan ada atau tidaknya luka. Kemudian pada palpasinya temperatur, sendi-sendi, kekuatan otot, serta adanya nyeri tekan. Dan untuk yang terakhir adalah ekstremitas bawah. Inspeksi, perhatikan adanya dislokasi atau pembengkakan. Kemudian dipalpasi struktur, konsistensi, dan ukuran tulang. Dan itu tahapan pemeriksaan head to toe. Untuk SOP-nya masuk ke tahap terminasi. Yang pertama, merapihkan pasien, menanyakan pada pasien apa yang dirasakan setelah pemeriksaan, kemudian menyimpulkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, melanjutkan kontrak untuk tindakan selanjutnya, dan memberikan reinforcement sesuai dengan kemampuan pasien, memberi salam, merapikan alat, dan cuci tangan. Untuk pendokumentasian, yang pertama, buat kesimpulan dan catat dari setiap langkah pemeriksaan. Cantumkan nama dan tanggal pemeriksaan, catat respon klien. Sekian SOP pemeriksaan fisik dari saya. Tujuannya untuk mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan tubuh, kemudian juga mencegah terjadinya resiko infeksi apakah itu bersedia, baik tidak bersedia, saya akan mengambil alat dan cuci tangan terlebih dahulu.